Hari ini kami dari kelompok 1 akan menyampaikan beberapa materi terkait topik psikoedukasi yang berhubungan dengan soft skills. Akan ada dua teori yang kami bahas hari ini, yaitu teori mengenai defense mechanism dan juga teori emotional intelligence. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai materi, saya akan terlebih dahulu menjelaskan mengenai apa itu soft skills dan mengapa belajar soft skill ini penting. Soft skill adalah kemampuan non-teknis terkait dengan bagaimana seseorang bekerja. Soft skill meliputi bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang lain, bagaimana cara kita menyelesaikan pekerjaan yang diberikan kepada kita, dan bagaimana cara kita menghadapi masalah yang timbul saat kita bekerja. Karena inilah mempelajari soft skill menjadi penting, karena dengan memiliki soft skill yang baik, seseorang diharapkan dapat memiliki kepribadian yang baik untuk menunjang kemajuan karirnya di dunia kerja. Bentuk mekanisme pertahanan diri sebetulnya ada banyak, namun hanya akan ada 8 yang akan kami bahas, yaitu yang pertama adalah represi. Represi ini adalah usaha seseorang untuk menekan keinginan atau perasaan yang timbul dari dalam dirinya karena dia merasa tidak suka dia memiliki perasaan atau keinginan tersebut. Audrey, aku dengar boni kamu mati ya? Aku turut prihatin ya. Enggak kok, Kes. Itu Boni lagi tiduran di Yang kursi. kedua adalah reaction information. Reaction information ini adalah keadaan di mana seseorang melakukan hal-hal yang sebetulnya bertolak belakang dengan apa yang dia rasakan. When a person is romantically attracted to someone, but adamantly claims that they dislike the Ketiga someone. adalah regresi. Regresi ini adalah di mana seseorang kembali ke tahap perkembangan dirinya yang sebelumnya karena sesuatu kejadian yang dia alami. Kamu kenapa nangis, Audrey? Dia selingkuh, Kes. Sama sahabat aku sendiri. Sabar ya, Audrey. Yang keempat adalah displacement. Displacement ini adalah saat seseorang melampiaskan gejolak emosi yang dia rasakan pada orang atau pada benda yang sebetulnya tidak punya kaitan dengan penyebab dari gejolak emosi yang dia rasakan itu. Your friend says something hurtful, and instead of confronting your friend, you later lash out at your sister. Kelima adalah proyeksi, yaitu pemindahan objek untuk dipersalahkan. Yang lagi happy. Tahu Audrey, gak jadi udah bubaran. Adik aku nih gara-garanya. Kamu dukung aku. Yang keenam adalah sublimasi. Sublimasi ini adalah upaya untuk mencari pengganti. Biasanya dilakukan seseorang karena dia merasa objek semula sudah tidak mungkin untuk diharapkan lagi. A person who is experiencing aggressive impulses instead challenges that energy into rigorous exercise. Itu adalah rasionalisasi. Rasionalisasi ini adalah usaha seseorang untuk membenarkan dirinya dengan memberikan pengecualian ataupun pembenaran dari hal-hal yang sudah dia lakukan. Kes, kamu udah bikin tugas soft skills belum? Belum, Dri. Internetku lagi bermasalah nih. Dan yang kedelapan adalah denial. Denial ini adalah penolakan dari seseorang terhadap situasi menyakitkan yang dia alami. Hai Kes, kamu lagi apa? Audrey, gak lagi ngapain kok. Ya ampun, kamu lagi ngerokok ya, Kes? Gak kok, Dri. Cuman kalau stres berat aja. Sebelum membahas mengenai materi ini, saya terlebih dahulu ingin menjelaskan kalau definisi dari emosi yang tepat bukan berarti marah. Emosi artinya sebetulnya adalah perasaan. Dan bentuk dari emosi terdiri dari 7 perasaan, yaitu sedih, marah, senang, jijik, terkejut, takut, dan menghina orang lain. Jadi marah itu adalah salah satu dari bentuk emosi dan bukan definisi dari emosi itu sendiri. Sesuai dengan namanya, emotional intelligence artinya adalah kecerdasan seseorang dalam mengelola kondisi emosinya. Emotional intelligence sendiri terdiri dari 5 aspek yang dibagi menjadi 2 kategori. Kategori pertama yang menyangkut tentang diri sendiri, yaitu adalah self-awareness, self-management, dan self-motivation. Sedangkan kategori yang kedua yang menyangkut dengan hubungan dengan orang lain terdiri dari 2 aspek, yaitu social skills dan empathy. Yang pertama tadi adalah aspek self-awareness. Aspek self-awareness ini terdiri dari 3 komponen, yaitu yang pertama adalah komponen emotional self-awareness yang berkaitan tentang bagaimana seseorang bisa mengenali kondisi emosinya dengan baik. Yang kedua adalah komponen accurate self-assessment, yaitu bagaimana seseorang bisa mengenali kelebihan dan kekurangan dirinya sendiri dengan tepat. Komponen yang ketiga adalah self-confidence,
yaitu bagaimana seseorang bisa menghargai dirinya sendiri dengan baik. Ini kita akan mengadakan review pekerjaan kamu selama 6 bulan terakhir. Bagaimana setelah pengalaman kamu 6 bulan bekerja di sini? Oke, selama saya bekerja di sini, kalau untuk keadaan lingkungan, saya merasa cukup nyaman untuk bekerja di kantor. Tetapi selama saya bekerja, ada nih Bu beberapa kendala. Salah satunya itu seperti ketika saya harus berkomunikasi dengan departemen lain, gitu. Oh, seperti itu. Kalau gitu boleh tolong diceritakan kendalanya seperti apa dengan departemen lain mungkin? Oke, pernah suatu saat saya harus meminta bantuan kepada departemen marketing untuk memberikan saya dokumen report penjualan. Tapi sudah mau dekat deadline, orang dari marketing tersebut belum bisa nih Bu, serahkan ke saya. Sedangkan saya masih harus susun report tersebut dari semua departemen-departemen lain. Nah, saya kesulitan berkomunikasi untuk minta dokumen tersebut supaya diserahkan ke saya tepat waktu. Gitu. Oke, baik. Kalau begitu saya paham. Coba jika terjadi lagi seperti itu di kedepannya, kamu bisa bicarakan kepada saya agar bisa saya bantu juga untuk tindak lanjuti. Tapi kamu juga harus tetap belajar untuk lebih berani bicara kepada departemen. Ada aspek yang kedua, yaitu self-management, terdiri dari 5 komponen. Komponen yang pertama yaitu emotional self-control, yang berkaitan tentang bagaimana seseorang ini bisa mengendalikan kondisi emosinya dengan baik. Yang kedua adalah komponen trustworthiness, yaitu bagaimana seseorang bisa terus menjaga kejujuran dan integritas dirinya agar dirinya bisa terus mendapat kepercayaan dari orang lain. Komponen yang ketiga yaitu consciousness, yaitu bagaimana seseorang dapat terus memikul tanggung jawab terhadap setiap tindakan dan keputusan yang sudah diambil. Komponen yang keempat adalah adaptability, yaitu bagaimana kemampuan orang ini dalam menghadapi perubahan di situasi baik di dunia kerja maupun di dunia pribadinya, dan juga bagaimana cara orang ini dalam menghadapi setiap hambatan yang muncul di dalam hidupnya. Komponen yang kelima adalah innovation, yaitu bagaimana seseorang bisa terus berinovasi untuk mengembangkan dirinya ke arah yang lebih baik. Apa Kak? Lagi ada masalah ya? Iya nih, aku tuh lagi bingung banget. Gimana ya cara bagi waktu buat aku sendiri, kerjaan kantor lagi banyak dan tugas kuliah pun juga banyak banget. Aku kayak agak stres juga deh sekarang. Aku mesti gimana ya kayak gitu. Kamu kok kayaknya happy-happy aja sih? Sama kok, nggak usah terlalu dipikirin, jalanin aja Kak. Yang penting kamu bisa atur waktu kamu untuk mengerjakan tugas kuliah dan kerjaan di kantor. Jangan lupa untuk pikirkan kesehatan kamu juga, tidur yang cukup, makan yang teratur. Terus kan Kak Jen suka nih berolahraga. Mungkin bisa mulai olahraga lagi. Aku coba untuk bisa bagi waktu ya antara pekerjaan sama diri aku sendiri biar ada me time-nya. Kemudian pada aspek self-motivation, ini terdiri dari 4 komponen. Komponen yang pertama adalah achievement drive, yaitu bagaimana seseorang berusaha untuk terus melit dirinya sendiri untuk mencapai yang terbaik. Komponen yang kedua adalah komitmen, yaitu bagaimana seseorang bisa menjaga komitmen yang sudah dia berikan kepada perusahaan tempat dia bekerja, atau pada bidang lain yang dimana dia juga sudah berkomitmen untuk melakukan sesuatu hal itu. Komponen yang ketiga adalah inisiatif, yaitu bagaimana kemampuan orang ini dalam melihat peluang-peluang yang timbul. Komponen yang keempat adalah optimism, yaitu ketekunan orang ini dalam mencapai tujuan hidupnya terlepas dari berbagai hambatan maupun kemunduran yang sudah dia Bulan alami. ini kamu nggak achieve target ya? Iya nih Bu, mungkin karena kondisi pandemi kali ya Bu. Aku lihat timnya Kesia bisa achieve target penjualan bulan ini. Tim kamu gimana? Tim aku mungkin juga karena kurang usaha lagi kali ya Bu, karena sebelumnya kan mungkin gak sesusah ini, sekarang karena kondisi pandemi jadi tantangan baru lagi buat kami. Oke. Lalu usaha kamu sama tim kamu gimana ke depannya? Kalau saya lihat dari tim lain yang masih bisa achieve target, saya jadi lebih termotivasi sih Bu. Nanti saya akan coba diskusikan lagi ke tim saya apakah yang menjadi kesulitan dan kendala. Dengar juga, melihat juga dari developer lain yang masih tetap berjualan, masih tetap jalan gitu usahanya. Jadi saya ya tetap termotivasi untuk
lebih semangat lagi, lebih berusaha lagi. Karena pencapaian target ini kan termasuk ke pengaruh insentif juga, Bu. Jadi ya dari insentif tersebut mungkin saya akan lebih berusaha lagi supaya saya dapat keuntungan yang lebih bagus. Lebih termotivasi ya. Ya, gitu, Bu. Oke, baik kalau gitu bagus. Aspek berikutnya yaitu empati. Empati ini terdiri dari 5 komponen. Komponen yang pertama adalah understanding others, yaitu bagaimana seseorang bisa memahami perasaan dan perspektif orang lain. Komponen yang kedua adalah developing others, yaitu bagaimana seseorang bisa mengenali kebutuhan orang lain dan memperkuat kemampuan-kemampuan yang sudah dimiliki oleh orang lain tersebut. Yang ketiga adalah komponen service orientation, yaitu bagaimana dia bisa mengantisipasi dan mengenali kebutuhan yang dimiliki orang-orang di sekitarnya. Komponen yang keempat adalah leveraging diversity. Ini adalah bagaimana dia bisa membudidayakan peluang yang muncul dari berbagai orang yang ada di sekitarnya. Yang kelima adalah komponen political awareness, yaitu bagaimana dia bisa membaca kondisi emosi dari grup saat ini dan juga bagaimana dia bisa membaca kekuatan dari hubungan yang sudah ada. Mei, kamu ya apa? Kenapa kamu? Iya nih Kak, dataku hilang, nggak tahu di mana. Wah, kok bisa? Apa yang hilang? Itu report penjualan kita, padahal minggu depan udah harus presentasi. Ya, Gimana ya? coba kamu tadi taruh di mana? Mau aku bantu cariin sini. Boleh. Tapi aku juga lupa tadi taruhnya di mana ya. Aku takut deh ke trader. Wah, ya udah kalau gitu gimana kalau misalnya kita bikin ulang lagi aja sama-sama? Ya udah deh kalau gitu bantuin ya Kak. Aspek yang terakhir yaitu social skills, terdiri dari 8 komponen. Komponen yang pertama adalah influence, yaitu bagaimana dia bisa memiliki taktik untuk membujuk orang lain. Komponen yang kedua yaitu communication, yang berkaitan tentang kemampuan berkomunikasi dengan baik. Yang ketiga adalah conflict management. Kemudian komponen yang keempat adalah leadership. Komponen yang kelima adalah change catalyst, yaitu bagaimana dia bisa menginisiasi dan mengelola perubahan. Yang keenam adalah komponen building bonds, yaitu bagaimana dia menjalin hubungan yang sudah ada dengan lingkungan kerjanya. Komponen yang ketujuh adalah collaboration dan cooperation. Dan komponen yang kedelapan adalah teamwork capabilities. Hai Mei, Hai Kak Jen. kamu udah pernah ke puncak belum Mei? Pas lagi pandemi ini? Belum, Kakak udah ya? Aku udah kemarin. Pas aku lagi liburan minggu lalu, aku ke puncak, macet banget di sana. Terus ada one way gitu di puncak pas lagi aku mau pulang ke Jakarta. Kamu kenapa belum pernah ke puncak pas lagi pandemi? Masih takut ya? Enggak juga sih Kak. Kebetulan kan kita juga udah vaksin semua ya. Tapi emang belum sempat aja untuk ke puncak. Tapi aku udah sempet kok liburan, aku coba staycation aja sih di penginapan dekat rumah sama keluarga gitu. Iya, cukup seru sih. Cuman ya nggak seseru kakak lah yang ke puncak. Aku masih nggak sempat untuk itu, masih banyak kerjaan. Ya juga kok, aku juga masih banyak kerjaan. Jadinya ya aku tetap luangin waktu aku buat jalan-jalan ke puncak kemarin. Oh iya, bentar ya, aku udah telepon masuk. Oh iya, oke Kak. Setelah mempelajari berbagai roleplay tadi, tentu saja kita bisa menarik kesimpulan bahwa mempelajari teori emotional intelligence sangat berkaitan erat dengan kemampuan soft skill seseorang. Karena dengan emotional intelligence yang baik, seseorang bisa memiliki pengendalian diri yang baik dan juga bisa menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Sedangkan implikasi dari emotional intelligence bagi diri seseorang adalah dengan aspek self-awareness, seseorang bisa menjadi tidak gampang moody karena dia bisa tahu penyebab dari perasaan-perasaan yang saat itu dia rasakan. Dengan aspek self-regulation atau self-management, seseorang juga bisa mengendalikan dirinya dengan baik agar dia tidak bertindak impulsif saat dia mengalami gejolak perasaan dari suatu keadaan tertentu. Aspek self-motivation juga bermanfaat agar dirinya bisa terus memotivasi dirinya saat dia mengalami keadaan yang membuat dia merasa putus asa. Biasanya kegagalan akan bisa dijadikan sebagai bahan pembelajaran jika orang ini memiliki self-motivation yang baik. Sedangkan aspek empati adalah membantu menolong orang ini untuk menjadi tidak egois, karena dia bisa memahami perspektif orang lain dan juga menempatkan dirinya di posisi orang lain. Aspek social skill sendiri bermanfaat bagi seseorang untuk menjalin hubungan yang baik dengan sesamanya. Tentu saja apabila seseorang memiliki kelima aspek ini,
Dia bisa mengetahui keadaan dirinya sendiri dengan baik, bisa mengendalikan dirinya sendiri dengan baik, bisa memotivasi dirinya sendiri, kemudian bisa memiliki empati terhadap orang lain dan memiliki kemampuan social skill, akan sangat bermanfaat untuk perkembangan karirnya ke depan. Karena orang-orang yang berada di sekitarnya bisa mengetahui bahwa orang ini adalah orang yang dapat dipercaya dan memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Demikian yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Terima kasih untuk